Oke, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita bahas soal tips ya. Tips memilih printer yang hemat tinta dan juga biaya operasionalnya atau pemeliharaannya tuh murah. Ya, jadi sekarang ini printer itu adalah alat yang sangat penting ya. Jadi banyak orang yang pakai printer ini untuk membantu produktivitas mereka apakah di rumah, di kantor atau buat pekerjaan mereka. Tetapi seringkali banyak sekali nih yang masih salah soal biaya tinta. Ya, jadi beli printer sekali tapi tintanya berkali-kali dan itu yang seringkali salah beli alias tintanya mahal dan boros. Nah, jadi biaya pemeliharaan atau maintenance-nya atau biaya operasionalnya itu jadi sangat mahal dan sangat besar. Apalagi kalau printer ini mau dipakai untuk bisnis atau jangka panjang. Jadi, oleh karena itu, di video kali ini saya akan bahas beberapa tips yang menurut saya itu bisa dipakai untuk kita pilih printer yang hemat tinta. Ya, di sini ada 5 kategori yang akan saya bahas, yaitu soal kapasitas tintanya, terus tintanya seperti apa, tinta refillnya, dan juga fiturnya seperti apa, dan biaya listrik yang murah, dan yang kelima yaitu total biaya kepemilikan. Ya, jadi selain punya printer, kita juga harus berpikir atau berhitung biaya-biaya lain yang akan timbul dari si printer ini. Oke, sekarang kita mulai dari si kapasitas cetaknya dulu ya. Nomor 1, kita pilih kapasitas tintanya besar. Ini yang saya tujukan adalah printer buat bisnis atau buat cetak usaha ya, atau buat juga di kantoran, atau mau buat rumahan juga boleh, nggak ada masalah. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk yang printer kapasitas tinta besar. Yaitu yang namanya printer ink tank ya, printer ink tank seperti ini. Jadi ini ink tank original asli pabrikan, bukan yang modifikasi ya. Jadi kita nggak rekomendasi yang modifikasi karena saya selalu rekomendasi yang original supaya apa, garansinya teman-teman tuh nggak bingung, semua ada garansi 2 tahun atau 20.000 cetak. Jadi bisa dipakai buat jangka panjang, aman dan nyaman. Nah, untuk tinta yang model sistem ink tank seperti ini, itu kita bisa cetak lebih banyak ya, dan juga kita nggak sering kali harus refill tinta karena kapasitas tintanya itu besar. Jadi artinya apa? Kita lebih hemat, lebih keluar uang lebih sedikit. Jadi kita bisa cetak banyak tapi kita bayar lebih sedikit. Itu yang namanya printer ink tank. Dan yang kedua, sekarang apa? Kita bahas tintanya isi ulang ya, tinta isi ulang. Tentu dengan printer yang seperti ini, artinya kita isi ulangnya juga pakai tinta botolan ya. Contoh nih kayak gini, ini tinta botolan, ini tinta refillnya isi ulangnya murah. Karena ini sangat-sangat murah, biaya cetaknya itu sangat murah. Bisa cetak banyak dan tentunya biaya cetaknya itu akan sangat-sangat murah dengan menggunakan tinta botol ini karena bisa cetak sampai dengan ribuan halaman. Ya, kalau teman-teman cek di luaran itu banyak sekali tinta refill buat printer yang kayak begini nih ya. Model tinta botolan, mereknya juga macam-macam. Ini kompatibel. Jadi seringkali ada juga orang yang nyetaknya banyak, dia cari lagi alternatif tipe tinta atau merek tinta kompatibel atau OEM yang bisa digunakan pada printer tersebut. Ya, di sini kalau teman-teman lihat ini merek-merek kayak Blueprint, ePrint. Ini adalah tinta kompatibel yang bermerek. Ya, saya tidak di-endorse oleh Blueprint dan ePrint, tapi ya memang kenyataannya di market itu banyak yang pakai merek ini. Dan juga ada merek-merek yang lain ya, di sini banyak macam-macam mereknya. Teman-teman juga bisa coba. Tapi biasanya kembali lagi ke masing-masing. Karena apa? Kualitas tinta udah pasti beda, kualitas cetak itu juga udah pasti beda sama yang original, dan juga konsistensi hasil cetakan itu juga pasti berpengaruh ya. Dan yang ketiga, garansi tinta void, batal kalau tidak menggunakan tinta original. Jadi oleh karena itu yang kita rekomendasi tinta original. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Poin nomor 3. Printer multifungsi. Printer multifungsi apa sih artinya? Printer multifungsi itu artinya printernya bisa ngeprint, bisa scan, dan juga bisa fotokopi. Jadi sekarang ini orang maunya punya printer yang multifungsi, jadi satu printer beli lebih murah, lebih simple, nggak ribet ya. Jadi kita nggak perlu tempat banyak, nggak perlu punya masing-masing alat, tapi kita beli satu printer itu bisa macam-macam ya, bisa print, bisa scan, dan juga bisa fotokopi. Secara harga pasti dia akan lebih ekonomis. Secara tempat juga nggak makan tempat dan juga listriknya lebih awet karena kita cuma pakai satu
printer aja ya. Namanya printer multifungsi. Banyak seperti ini ya, mau merek Brother, Epson, Canon dan juga HP sudah tersedia. Jadi teman-teman tinggal pilih yang namanya printer multifungsi atau print scan copy. Tapi kalau misalnya nggak mau yang multifungsi, ya printer yang biasa itu juga nggak apa-apa. Jadi sekarang juga kan ada orang yang nggak perlu scan, ya bisa scan lewat smartphone. Jadi maunya cuma beli printer aja, yang ngeprint aja itu juga bisa. Karena sudah banyak juga yang hanya membutuhkan printer saja. Tapi yang pasti tadi kalau memang mau irit kita bisa pakai yang namanya ink tank system seperti ini. Nah yang keempat adalah biaya listrik murah. Nah kalau teman-teman mau punya printer yang biaya listriknya murah, itu beli yang namanya printer di inkjet. Ya, printer inkjet itu artinya printer yang pakai tinta kayak begini. Wattnya itu di bawah 30 watt. Setahun bayar listrik cuma 250.000. Itu irit sekali ya. Apalagi kalau misalnya dalam kondisi tidak dipakai, dia akan masuk ke sleep mode. Sleep mode artinya printer itu standby, tapi dia tidak makan listrik banyak. Jadi wattnya kecil, di bawah 2 watt kalau nggak salah. Sedangkan kalau dia lagi dipakai ngeprint itu cuma sekitar 20 sampai 25 watt. Jadi printer ink tank atau inkjet itu listriknya irit sekali. Berbeda sama printer laser. Kalau printer laser itu di atas 350 watt. Ya, jadi saya nggak rekomendasi kalau buat printer-printer yang irit dan juga biaya pemeliharaannya murah dan listriknya murah, pakai aja printer inkjet atau ink tank. Nah yang kelima, total biaya kepemilikan. Total biaya kepemilikan atau TCO, ya total cost ownership. Ini artinya apa? Artinya gini loh. Setiap kita beli printer, ya kita harus bandingin dulu antara printer merek A dan juga printer merek B atau merek C. Karena apa? Satu, dari segi harga. Kedua, selain daripada harga, kita juga harus ngitung berapa harga tintanya, ya tinta refillnya berapa dan dia bisa cetak berapa banyak. Tapi kalau teman-teman udah pakai yang namanya printer ink tank, itu udah pasti irit. Tapi yang ketiga, kita juga harus hitung, kita harus tahu biaya pemeliharaannya, yaitu spare partnya, spare part yang bisa kita ganti sendiri, bukan spare part yang harus dibongkar, ya. Jadi yang namanya printer itu ada yang namanya print head. Print head itu adalah satu alat yang dipakai untuk mencetak. Ya, ini adalah satu perangkat penting di mana print head ini berfungsi untuk menghasilkan cetakan yang bagus. Dan kalau print headnya ini sudah rusak, dia harus diganti. Dan kita harus tahu nih berapa biaya atau harga print headnya. Ya, jadi jangan sampai kita beli printer, ternyata harga print headnya itu kurang lebih sama dengan harga beli printer baru. Nah, itu yang tidak boleh kita salah pilih. Ya, jadi itu adalah yang namanya total cost ownership, ya total biaya kepemilikan. Nah itu aja yang tadi saya sampaikan adalah faktor-faktor yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi selain pada saat kita ingin membeli printer, ya selain dari harga tintanya yang murah dan juga biaya pemeliharaannya itu juga harus murah. Dan juga jangan lupa selalu banding-bandingin dulu produk yang mau dibeli. Jadi jangan hanya mindsetnya itu satu merek aja, karena sekarang banyak merek. Ya terbuka, transparan, semua informasi terbuka. Dan juga kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di sharing, silakan di video ini ya supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan juga di sini saya selalu edukasi, kasih tahu tipe-tipe printer yang cocok, yang murah dan tentunya juga awet. Oke? Semoga informasinya bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.